Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru ini Bapa. Kami ada karena Engkau. Kami kuat karena Engkau Bapa. Di hari yang baru ini sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu yang menguatkan setiap kehidupan kami. Menegakkan kehidupan kami Bapa. Agar kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana. Pimpin kami, urapi kami. Allah Roh Kudus, Engkau beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini dapat di Roma pasal yang kedua ayat 29. Dikatakan di situ, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ini perkataan Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada harafiah, hurufiah, secara lahiriah, tetapi sunat yang dikatakan ini adalah sunat hati. Perjanjian yang dulu Abraham terima ketika dia berubah dari kehidupan yang lama, perjanjian baru, perjanjiannya kepada Tuhan, dia harus disunat. Itu tanda lambang orang yang sudah meninggalkan kehidupan yang lama, tetapi bukan secara lahiriah yang dimaksudkan lagi kepada Rasul Paulus maksudkan kepada jemaat di Roma, bukan secara lahiriah, tetapi lebih ke dalam lagi hati kita, kehidupan kita. Jadi bukan yang harus dilihat, tetapi hati kita yang harus selalu dibaharui. Kehidupan kita harus dibaharui, bukan secara lahiriah. Karena secara lahiriah kita bisa menipu orang lain, kita bisa menipu sesama kita, tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan bisa melihat hati kita semua, apapun yang kita kerjakan, itu semua akan dilihat dari hati kita. Tuhan melihat semua hati. Dengan kata lain, bukan secara hurufiah, tetapi yang di sini Tuhan mau hati kita dibaharui. Dengan kata lain, kehidupan kita selalu mau disunat. Disunat dikatakan menanggalkan hal-hal yang lama. Berbicara sunat secara lahiriah saja, itu sakit. Berminggu-minggu itu harus menahan sakit. Bagaimana dengan hati kita? Ketika dikatakan sunat hati, begitu juga banyak sakit, tetapi kita harus merelakannya. Dengan kata lain, ketika kita lagi diuji, kehidupan kita diuji, kadangkala hati kita tidak terima, kadangkala kita bisa iri hati, marah, apapun itu semua berdasarkan dari hati kita. Galatia 5 katakan, semuanya harus dibuang. Ketika iri hati, kedengkian, akar pahit, itu masih ada dalam kehidupan kita. Kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, itu berbicara tentang sikap hati, sikap keputusan hati kita. Yang dikatakan mari kita sunat hati kita. Berbicara sunat hati, kita harus rela disakiti. Kita harus menerima hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tetapi itulah yang Tuhan mau, supaya kita selalu dibaharui, merelakan segala bentuk kedagingan kita untuk diproses sesuai dengan rencana Tuhan, supaya hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi hidup secara daging, tetapi dengan hati yang baru, kehidupan yang baru, dengan lahir, bukan secara lahirnya, tetapi dari kehidupan, dari dalam kehidupan kita terpancar betul-betul bahwa kita sudah berbeda dengan kehidupan yang lama. Itulah bentuk sunat hati. Dan sunat hati kita harus rela dibentuk. Hidup kita, hati kita harus rela dibentuk. Saya tahu itu tidak mudah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ada cobaan, proses kehidupan kita, orang yang tidak kita senang mungkin, ada orang yang berkata yang tidak senang, membuat hati kita tersakiti. Itulah caranya Tuhan untuk menyunat hati kita. Apapun itu yang kita sedang alami, mari kita mau rela dibentuk oleh Tuhan. Lebih lagi, merelakan hati kita disunat
menanggalkan hal-hal yang lama yang tidak berkenan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berpegang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita, menguatkan kita sepanjang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau memimpin kami oleh Roh Kudus, bahkan hati kami biarlah selalu disunat, hidup kami selalu hidup yang baru. Kami tahu dalam proses kehidupan kami begitu banyak cobaan, begitu banyak hal-hal yang merintangi, tetapi ajar kami mempunyai hati yang selalu mau selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, ajar kami untuk melakukannya, untuk meninggalkan hal-hal yang lama. Pimpin kami oleh Roh Kudus, kuasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.